Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Hikmah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita semuanya berada di bulan Dzul Hijjah. Artinya kita semuanya akan berhari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Bahwa Idul Kurban adalah berhari raya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengorbankan, menumpah darah hewan yang kita cintai ini dalam rangka untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah Jumat yang kami banggakan, bahwa korban adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan korban ini mulai dicanangkan atau dilaksanakan oleh contoh kita, putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi kita alaihissalam, yaitu Ibrahim, dengan mengorbankan putra kekasihnya, putra yang dicintainya, yaitu Ismail. Dengan demikian, setelah itu kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan mengorbankan hewan yang kita miliki. Maka syarat korban hendaklah pertama sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu sudah punya kewajiban ataupun diutamakan untuk berkorban. Kemudian bagi orang yang mampu di sini adalah mampu adanya hewan yang akan dikorbankan. Kemudian mampu untuk bisa membeli hewan yang dikorbankan. Yang ketiga adalah mampu berhutang, dan hutang itu ada kemauan atau ada kemampuan untuk melunasinya. Kalau tiga hal ini ada kesempatan bagi kita di malam Idul Adha dan sampai hari tasyrik itu kita ada tiga hal tersebut, maka kita ditamakan untuk bisa berkorban. Sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, ada beberapa permasalahan dalam korban ini. Di antara lain yang sering terjadi dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ketika kita melaksanakan korban. Yang pertama, bahwa korban ini sering jadi perbincangan dalam hal apa? Dalam hal memanfaatkan kulit, kaki, dan kepala. Bagi si korban atau sohibul korban, itu memang tidak boleh menjual dari kepala, kulit, maupun kakinya. Tapi bagi penerima atau yang diberi amanat atau diberi dari hasil kepala, kulit, kaki itu, kalau dia dijual itu tidak ada masalah. Tapi bagi sohibul korban itu yang akan jadi masalah. Dan biasanya ini dilaksanakan oleh kepengurusan atau sebuah organisasi atau kepanitiaan. Sebenarnya dalam korban itu tidak ada kepanitiaan, sebagai tangan panjang dari sohibul korban itu sendiri. Sehingga bagi sohibul korban tidak boleh menjual kulit, kepala, kaki, tapi bisa memanfaatkan, apakah diberikan sebagai hadiah atau diberikan kepada orang yang mau menerima kulit, kaki, dan kepala tadi. Ini permasalahan-permasalahan yang sering timbul, yang sering kita hadapi di masyarakat.
Kemudian permasalahan yang berikutnya, korban kambing bagi 1 orang, kemudian korban sapi bagi 7 orang, dan korban unta bisa 10 orang. Ini adalah proses pengadaan hewan tersebut. Jadi kalau kambing diadakan oleh seorang, kemudian kalau sapi itu diadakan oleh maksimal 7 orang, dan unta itu maksimal 10 orang. Ini adalah pengadaannya. Lantas bagaimana itu kalau diadakan oleh orang yang kurang dari 7 orang misalnya? Sapi kemudian terkumpulkan orang yang akan berkorban hanya 5 orang. Apakah boleh itu? Tentu boleh. Bahkan 1 orang pun boleh. Setiap orang korban 1 lembu pun boleh. Ini adalah proses pengadaannya. Ini yang sering timbul jadi masalah. Jadi tidak harus 7 orang bagi yang mau korban sapi, sehingga mencari 7 orang harus ada 7. Kalau tidak ada, tidak jadi korban. Tidak seperti itu. Jadi pengadaannya adalah maksimal 7 orang. Jadi boleh 6 orang, boleh 5 orang, boleh 4 orang, boleh 3 orang, 2 orang ataupun 1 orang. Kemudian masalah-masalah yang timbul lagi, di antara lain ketika lingkup korban ini adalah bahwa setiap orang yang berkorban itu sudah termasuk keluarganya, itu akan mendapatkan pahala dari korban itu. Sehingga ketika ada orang berkorban atas nama kepala rumah tangga, kepala keluarga itu berkorban, dan otomatis keluarga semuanya itu ikut berkorban. Apakah isi keluarga itu 2 orang, ataupun 5 orang, ataupun 10 orang, bahkan sampai 100 orang, kalau berada dalam suatu rumah tangga atau keluarga itu, maka seorang itu yang berkorban atas nama keluarga itu, semuanya sudah dapat pahala dari korban itu, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sehingga tidak perlu korban itu dianggarkan atau dijatahkan sekarang untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun depan untuk anak-anaknya, dan sebagainya. Tidak perlu, cukup kepala keluarganya yang berkorban, kemudian dalam penyembelihan itu diatasnamakan dirinya dan keluarganya. Ini permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat kita yang sering terjadi. Kemudian bagi orang sohibul korban yang berkorban itu, kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan penyembelihan dengan tangannya sendiri, bisa minta bantuan kepada orang lain. Dan orang lain inilah nanti tanggung jawab, segalanya ada tanggung jawab sohibul korban, baik upahnya apapun ya, dalam pelaksanaan itu penanggung jawab adalah si korban ini. Sehingga kalau pembantu atau tangan panjangnya itu mau diupahi, ya yang harus memberikan upah adalah sokoibul korban, bukan diambilkan dari hasil penjualan kepala, kaki maupun kulitnya. Tapi kepala, kaki, kulit itu bisa dihadiahkan kepada orang yang telah membantu tersebut atas nama hadiah, bukan upah. Sahabat Hikmah Jummah yang saya hormati, beberapa hal yang menjadi masalah telah kami sampaikan. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini sebagai tolak ukur bagi kemampuan kita untuk menyalurkan korban sesuai dengan syariat yang Allah berikan dan Rasulullah tuntunkan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.